Hai, balik di Bicarar. Alhamdulillah, balik lagi kayak pidato ya. Iya, kepada hadirin setempat, silakan. Jadi guys, kali ini Bicarar akan membahas bagaimana membuat suasana kerja menjadi nyaman atau enggak kita menghadapi suasana kerja yang rekan-rekannya tuh toxic dan apalah? Ruwet. Jadi menurut kamu gimana lah, Rum? Kalau misalnya lu punya teman, lu punya karyawan atau enggak teman kerja ruwet, toksik gitu loh. Jadi sesuatu yang udah jelas SOP-nya dibikin ribet, ya kan? Terus kerjanya mungkin gibah mulu, bukannya kerja. Mungkin dia tipikal orang seperti ini, Mbak Ros. Jadi kalau ada yang susah, kenapa mesti gampang? Itu tipikal dia. Aneh. Iya aneh. Tapi biar hidup tuh dinamis gitu. Betul. Jangan lurus-lurus aja, bosan nanti. Betul. Karena ada beberapa tapi kan orang. Masalahnya gini loh. Enggak, masalahnya gini. Itu kan di tempat kerja bukannya udah ruwet ya? Biasa aja. Gue butuh yang lebih menantang. Iya. Biarin tahu. Jadi kalau bisa dia bikin ruwet, ya udah kamu ini aja target kita berdua kamu yang ambil, ya kan? Jadi gue tidur, ruwet kan hidup lo gitu. Iya, biar lu makin ruwet gitu ya hidupnya. Iya. Tapi balik lagi sih, emang kadang ada orang-orang yang sebenarnya tujuan dia itu baik, menurut dia itu benar, tapi secara tidak langsung action dia itu mengganggu kita dan membuat ruwet di semuanya. Hal yang mudah dibuat susah, hal yang susah dibuat tambah susah. Dan itu kalau kayak gitu sebenarnya yang kasih tahu siapa harusnya? Maksudnya gini, ini kan kalau di kerja itu kan ada si bos, ada di bawahnya bos, ada si ruwet itu, ceritanya kita sejajar nih sama si ruwet. Ada anak buah lagi misalnya. Nah, menurutku tergantung sih, Mbak. Itu posisi kita dengan orang tersebut itu apa dan siapa gitu. Right. Ya kita misalnya kita sejawat atau kita kalau sejawat kita harusnya ngomong sih. Iya. Ngobrolnya lebih enak sebenarnya kalau sejawat. Tapi ada yang nggak bisa. Ntar baper lagi. Iya, itu kamu banget deh. Kalau katanya kemarin bonsai, besarlah memperbesar jiwa besar dan memperkecil si baper gitu kan ya? Iya. Masih inget nggak lo? Masih inget nggak seminar kemarin? Iya, diingetin sama Maros di barusan. Nah, balik lagi. Terus memang gimana? Ada yang kalau masih satu rekan gitu, harusnya sih kita sebagai yang ngerasa direwetin tuh orang yang ngomong. Tapi kan ada juga tipikal orang yang ya udahlah, ngapain sih gue nambah ribet hidup gue juga, udah dia ribet, kalau gue ribet harus ngasih tahu, belum lagi clash gitu antara hubungannya, gue diem aja gitu. Nah, padahal diem itu bukan berarti nggak menyelesaikan masalah. Iya, betul. Diem itu bukan berarti oh ya udah nanti dia sadar sendiri. Kalau sadarnya setelah nanti lu pensiun 20 tahun lagi gimana tuh? Kalau diem aja tuh cuma memperlambat keribetan lo aja gitu. Nggak selesai-selesai gitu. Perpanjang umurnya aja gitu. Panjang umur tipilin deh bentar lagi. Bentar lagi. Kalau kayak gitu lo ngarepin dia pergi nggak sih dari kantor lo gitu? Sebenarnya balik lagi itu kebijakan kantornya. Dari lingkungannya pasti kan rekan-rekannya ada tuh namanya sesi review. Kalau di gue ada sesi review karyawan. Itu bukan hanya review orangnya atau secara personal dia, tapi review rekan sekitar teamworknya. Itu gimana? Nah itu buat penilaian si pemimpinnya ini. Jangan sampai leadernya itu memilih tim-tim yang sebenarnya bukan membantu dia, tapi meribetkan dia. Kalau gue, sisi gue gitu Mbak Ros. Jadi ibaratnya kan gini udah teman sejawat, terus pada saat meeting kantor, terus kita ngomong gitu, ini kamu jangan milih dia ya, dia ribet gitu. No, nggak kayak gitu. Tapi secara review itu dia kita panggil leadernya, leader si grup itu. Ya berarti kan ada yang ngasih tahu lah ke leadernya. Iya, review itu. Tapi kan nggak secara langsung. Kalau kita ngomong langsung gitu depan-depanan di publik. Itu membunuh karakter orang juga siap atau kayak gitu. Betul. Kalau atasan, makanya tadi gue nanya, kalau itu kita teman sejawat atau atasan dan bawahan. Kalau atasan bawahan bentuknya bisa berupa kebijakan.
kebijakan harus A, B, C, D, E, kamu harus achieve ini karena kamu ketinggalan di sini gitu kan bentuknya. Tapi kalau temen ya emang harus dikasih tahu gitu, karena mungkin dia bukan bermaksud seperti itu, tapi emang dia nggak tahu kalau itu adalah hal yang tidak baik. Betul. Kan orang kadang nggak sadar kan, emang harus. Jadi sebenarnya bisa saja dia nggak tahu ya. Iya. Betul. Oh, oke. Kalau misalnya dia bakal ngomong begini, gue ribet ya, tapi lo tahu nggak sih kalau target gue tuh selalu achieve. Lo yang ribet dengan cara gue, lo ganggu-ganggu gue. Kan bisa aja. Misalnya gini, dia ribet sama teman sejawatnya, tapi sebenarnya dia sama klien gol mulu. Terus gimana? Jadi ada kejadiannya Mbak. Jadi di temennya gue nih Mbak. Jadi dia punya kantor kayak yang benar-benar transaksi itu adalah luar negeri. Jadi dia harus on itu hanya malam. Nah, ini si orang ini atau salesnya ini itu benar-benar kalau buat gue tipikal orang yang nggak tahu diri ya, atau misalnya nggak tahu malu, nggak tahu etika. Tapi si temen gue ini mempertahankan dia karena dia ngerasa achieve-nya bagus. Nah, si leader ini supaya gimana caranya nih lingkungan pekerjaan atau kantor itu jangan sampai ketularan dia yang negatifnya. Akhirnya dia dipisahkan cara bekerjanya. Dia bisa bekerja leluasa dengan waktu terserah waktunya gimana, mau WFH, mau ke kantor, mau online kapanpun terserah. Tapi saya punya target, gimana caranya kamu harus goal segini. Tapi kamu nggak perlu ke kantor ya, ke kantornya nanti setelah saya perlu. Iya begitu. Ya daripada ke kantor, daripada sekantor itu negatif, itu lebih buruk. Betul. Menurut dia. Dan itu salah satu yang terbaik kalau memang itu orang nih, si orang A ini udah bener-bener nggak bisa diomongin deh, dan emang kelakuannya sifatnya begitu dari jiwa dirinya begitu. Kalau bicara dia seorang ya misalnya sales yang bisa bergerak malam sih nggak apa-apa, tapi kalau kamu bicara karyawan yang memang 8 to 5-nya harus standby di kantor, how you handle it gitu loh. Nah, ya kan. Itu rolling karena divisi sih Mbak. Rolling apa? Mungkin rolling divisi. Rolling fungsi. Ya, jadi menurutku itu dia bisa di ini Mbak, di rotate gitu, jadi rotasi fungsi. Jadi misalnya dia biasa kerja di kantor, dia bisa aja pindahin ke luar gitu. Jadi yang kerja lapangan gitu kan. Oh benar juga ya. Jangan-jangan memang dia annoying. Jangan sampai dia mempengaruhi yang lain dengan cara pola pikir yang salah itu sih. Nah, biasanya orang yang mempunyai pikiran atau perilaku kayak gitu berarti orang yang tidak pandai bersosialisasi. Karena dia ngerasa dirinya, oh ya udah, gue ya gimana gue, karena tidak memikirkan gimana orang lain. Biasanya sih gitu. Oke. Iya. Itu jadi kan akhirnya dia gitu aja terus gitu ya, karena memang dia balik lagi ke diri dia kan, bukan apa kata sosial gitu kan ya. Betul. Nah, tapi kan, ketika gimana? Tapi kan ini kata kita yang karena mempunyai bukan bisa dibilang kita punya power untuk memberikan pendapat. Tapi kan kalau di posisi karyawan kan nggak mungkin tiba-tiba Pak saya nggak suka sama ini. Iya itu dia, benar itu dia. Maka itu yang agak, kalau aku sih tadi mikirnya kalau udah terlalu toxic dan agak annoying ya, kembali lagi ke SOP dan tujuan utama dari job desk masing-masing. Karena kalau aku pikir ternyata nih misalnya target ini jadi target tim dan dia adalah tim kita, dia a little bit annoying, tapi kita di situ memang achieve target gara-gara dia, well you just have to receive it gitu menurut gue. Tapi kalau misalnya annoyingnya dia, yang harusnya mungkin dia nge-review pekerjaan ini, misalnya setelah selesai di meja ini harus kesini dan dia jadi ribet gitu ya, berarti kan goal reviewnya kan nggak lancar tuh. Nah itu yang harus menurut benar kata si Arum, rolling, atau enggak kalau kata kamu Ola diomongin review kan, karena pekerjaan tim divisinya jadi nggak jalan ya kan. Jadi dia tahu aku sih gitu. Beratnya di bagian mana, kalau kamu nggak lancar di bagian kamu nih menghambat ke bagian yang lainnya gitu. Betul. Karena kita ini sebenarnya satu sistem gitu, kita harus gerak bersama gitu kan. Betul, iya. Jadi
Jadi kembali lagi, menurut lo toksik, tapi menurut perusahaan lo toksik nggak? Gitu loh. Tapi kalau menurut abis gimana dia nggak toksik? Dia kan aku suka sama cowok itu. Dia yang dapat. Kau anggap dia toksik? Apa tuh? Kenapa suka cowok itu dan dia yang dapat? Apa tuh? Gimana tuh? Kenapa Itu kayak cowok nih lah? Coba tolong diluruskan nih lah. Kok jadi ke cowok, gue jadi bingung deh. Iya, gue juga bingung nih. Buka sisi cinta aja, Pak. Jangan pekerjaan. Emang Oke, jauh-jauh dari kembali ke laptop. Ya misalnya yang bikin dia toksik ya gitu kan. Jadi ya kembali lagi kembali lagi ke laptop. Kalau memang dia ternyata secara tim aman, ya aman, ya sutra lah ya Cin gitu. Jadi kitanya harus lebih legowo. Kalau misalnya kita yang kalah, terus kita yang keluar, menurut aku sih ya, yang keluar itu kalah dalam pengertian dia nggak mau kerja bertahan. Ya betul, nggak mau bertahan. Ya kalau dia mundur dia nggak bertahan, Rum. Iya, betul, itu betul. Cuma maksudnya dalam menghadapi suatu permasalahan, dia bukan memilih untuk menyelesaikan masalah, tapi dia memilih untuk mundur berarti. Harusnya kan dalam hidup tuh kalau ada masalah tuh diselesain, bukan harus dihindari gitu. Setuju. Tapi kan ya bener nih gue tuh, tumben ya guys. Makanya gue speechless, Rum. Kalau kita kerja di lingkungan yang orang-orangnya ruwet, ya mungkin opsi pertama lo harus bersyukur bahwa lo masih bisa dikasih kesempatan bergabung dengan orang-orang yang ruwet. Karena betul, itu adalah salah satu hal poin plus di mana nanti lo itu adalah untuk kehidupan. Nanti saat lo dapat masalah yang lebih besar, lo udah tahu handle-nya gimana. Karena orang-orang ruwet ini udah pernah lo hadapin gitu. Iya, betul. Itu poin pertamanya. Gila dong. Gimana sih muterin ya untuk upgrade skill gitu kan. Iya. Upgrade skill dan juga upgrade kesabaran dia dan cara dia bagaimana menghandle problems. Itu sih poinnya kalau yang aku lihat. Nah yang lainnya mungkin ya kalau misalnya si orang ruwet ini ya batasin cara bicaralah seperlunya aja, nggak perlu panjang lebar ya. Dia gimana caranya sampai emosi atau malah berdebat, itu nggak penting lah ngedebatin orang kayak gitu ya. Betul. Iya, setuju. Bijak sih kalau mau ngasih tahu, karena kan kita nggak tahu ya orang akan sakit hati seperti apa, dari omongan seperti apa, tersinggungnya dari sisi mana kan kita nggak ada yang tahu kan. Traumatik seseorang dari mana kita nggak tahu. Jadi emang harus bijak sih kita sebagai teman. Kalau kita negur juga jangan lo gue nggak suka sama lo gini ya dengan cara yang lebih baik lah dengan cara aturannya makan. Itu kalau gitu aku salah aja terus sama Mbak Ros ya, biar aku traktir terus. Lumayan sebulan ya kan. Aku juga mau ikutan salah. Kembali lagi ke tujuan utama dari perusahaan itu sendiri. Kalau misalnya tempat dia kerja memang visi misi terlaksana, secara teamwork, secara kamu bilang toksik tapi secara divisi dan tim tetap terselesaikan dengan baik, saya pikir ya itu kita kepentingan pribadi dimundurkan dan kepentingan bersama lebih dimajukan. Jadi ya itu tadi salah satunya seperti yang kalian bilang, dan masalah tujuan bersama dari perusahaan itu menurut aku sih itu. Jadi lebih bijak, kembali lagi bijak gitu. Ada prioritas. Jangan lupa nonton Bonsai 3 itu ada jiwa besar dan juga gimana caranya kita balik lagi tujuan akhirnya mau apa sih kata Charlie. Saya pikir dijauhin juga salah ya kayaknya ya. Tapi ya itu tadi bijak ya, kembali ya, underline-nya bijak. Setuju bijak aku. Sawah gitu ya. Karena kan ya sambal bijak guys. Bajak, tolong bajak. Aku marah nih, bentar lagi nih. Lagi buat kalian yang mungkin ngerasa gue kerja nih di lingkungan yang begini itu, coba kepinggirin dulu deh yang hal-hal kayak gitu. Coba fokus ke lebih bersyukur dan lebih fokus ke kerjaan. Pasti tuh yang ketiga harus enjoy. Enjoy. Kalau lo kerja terus banyak ngeluhnya tapi enjoy dilupain,
nggak akan pernah lo ngerasa poin positifnya itu bekerja di situ. Luar biasa. Siap, betul. Dan betul. sebenarnya ya nggak ada kerjaan yang bakal mulus sesuai sama yang kita inginkan. Mau dari si bos, mau jadi bosnya, mau jadi karyawannya, mau jadi siapanya kayak di dalam kehidupan itu nggak mungkin ada yang lurus semua, pasti ada masalahnya. Jadi kalau dibilang kerjaan gue nggak enak gini. Aduh itu buang jauh-jauh deh. Kalian akan terus menemukan masalah gitu. Cuma masalahnya kita bisa toleransi masalah itu atau tidak. Kalau tidak bisa kita keluar, kalau bisa ya kita bertahan gitu. Nggak ada pilihan. Mungkin setelah toleransi, gimana cara kita bisa menghadapi itu, Mbak? Baru setelah itu kalau lu benar-benar give up di titik mentok lu tuh buat ngadepin itu, baru ya udah out aja gitu. Contohnya yang masalah tadi nih barusan kita bahas, ada orang yang toksik banget. Ya kalau kita udah ngasih tahu, terus itu menghambat kita, terus performance kita juga jadi jelek karena dia dikasih tahu juga udah bebel. Terus kita udah bilang sama bosnya juga nggak percaya sama kita, bosnya juga nggak berusaha mencari tahu. Pokoknya udah sampai di titik kita nggak ada yang mau jalan keluar kemana lagi, ya itu adalah salah satu contoh batasan mungkin ya. Tapi ini beda-beda dalam setiap kondisi. Betul. Jadi jangan terlalu langsung judge too soon, ya kan? Gitu. Betul. Jadi semua sisi, semua persepsi harus bisa dilihat. Kalau memang kita bingung, konsul sama yang lebih senior atau konsul sama teman yang lain. Jangan-jangan yang kita anggap yang rasa gitu kita doang ya. Bener. Ternyata yang lain biasa aja guys. Makanya dirinya kitanya tuh terlalu baper kalau ngerasa kayak gitu. Baper lagi. Oke guys. Jadi mengenai bagaimana menghandle teman yang toxic dan annoying, udah dapat kesimpulannya. Ini toxic nih, geng. Hai lucunya. Black cat, I like kalau black dia cat. ada di sebelahku. Kamu ini ya nggak suka kucing. Dia sukanya yang lain. Apa tuh? Aku nggak suka dicakar-cakar. Ya, jadi begitulah bicara kali ini bersama Rose, Arum, Zola. Semoga video kita bisa menginspirasi kamu, mengedukasi kamu, dan memotivasi kamu, guys. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.